Selamat malam, Pak Albert. Saya Maria Dominika Marcia Putri dari kelas 12 IPS nomor absen 9. Di ujian praktek kali ini saya akan membahas tentang konflik pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia. Konflik yang pertama yaitu pembebasan Irian Barat atau Papua. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan terbesar pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda tidak bersedia untuk menyerahkan Irian Barat ke dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan memilih untuk menjadikan wilayah itu sebagai negara boneka. Untuk mempertahankan Irian Barat, tokoh-tokoh NKRI berjuang melalui berbagai jalur mulai dari diplomasi hingga militer. Latar belakang masalah Irian Barat. Pada mulanya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari keratuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai 1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI sehingga berkobarlah perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Meskipun Belanda telah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum diserahkan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Namun, pemerintahan Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi. Setelah setahun, Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda, dan usaha-usaha secara bilateral telah mengalami kegagalan. Maka, pemerintahan Indonesia sejak tahun 1954 membawa permasalahan Irian Barat ke dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persoalan Irian Barat berulang kali dimasukkan ke dalam acara sidang MU PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada sidang MU tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani menyatakan dalam pidatonya ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain yang tidak akan sampai kepada perang untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan Belanda jika sidang ke-12 PBB tidak berhasil menyetujui resolusi Irian Barat. Pidato Ruslan Abdul Ghani tidak menang karena tidak mencapai 2/3 suara. Resolusi yang disponsori 21 negara termasuk Indonesia itu tidak dapat merubah pendirian negara-negara pendukung Belanda. Dukungan negara-negara barat terhadap Belanda semakin kuat dengan adanya perang dingin antara blok timur dan barat. Pembebasan Irian Barat merupakan sebuah tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan semua golongan. Tuntutan itu didasarkan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Irian Barat adalah bagian mutlak dari tumpah darah Indonesia. Itu sebabnya kabinet-kabinet pada sistem parlementer tidak ada yang beranjak dari tuntutan itu. Pada tahun 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambil alihan perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan. Untuk mencegah anarki dan menampung aspirasi masyarakat,
maka kepada staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkan kepada pemerintahan. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Indonesia secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Dalam sidang MU PBB tahun 1961, masalah Irian Barat kembali diperdebatkan. Seorang diplomat asal Amerika Serikat, yaitu Ellsworth Banker, mengajukan usulan penyelesaian masalah Irian Barat, yaitu agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Pemerintah RI menyetujui usulan tersebut dengan catatan agar waktu penyerahan diperpendek. Namun, pemerintah Belanda ingin melepaskan Irian Barat dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Sikap Belanda disambut Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat. Presiden Soekarno memformulasikannya sebagai politik konfrontasi dengan uluran tangan. Godam disertai dengan ajakan bersahabat. Usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian Barat melalui jalur konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, senjata diharapkan diperoleh dari Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian, usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Kemudian, pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara, yaitu India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain, untuk mendengarkan sikap negara-negara itu jika terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Kesimpulan yang diperoleh bahwa negara-negara tersebut tidak mempunyai keterikatan dengan Belanda dalam bidang bantuan militer, meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda. Di pihak lain, Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak segera diserahkan kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuatan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan-persiapan yang dilakukan Indonesia. Awalnya, mereka mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya, Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antaranya kapal induk Karel Dorman. Pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan diucapkannya Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Awalnya, Belanda meremehkan persiapan-persiapan Komando Mandala tersebut. Akan tetapi, setelah operasi-operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, yang diantaranya terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan Indonesia, maka Belanda akhirnya bersedia untuk duduk di meja perundingan. Tidak hanya Belanda, dunia luar yang dulunya mendukung posisi Belanda di forum PBB mulai mengerti bahwa Indonesia tidak main-main. Pemerintah Belanda banyak mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding. Desakan ini untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik, di mana masing-masing pihak memberi bantuan kepada Indonesia dan Belanda. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda di New York. Persoalan terpenting dari perjanjian ini adalah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian Barat dari pihak Kerajaan Belanda kepada PBB.
Untuk kepentingan tersebut, maka dibentuklah UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority yang pada waktunya akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Indonesia mendapat kewajiban mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak akan menerima hasil referendum itu. Pemulihan hubungan diplomatik keduanya akan dilakukan pada tahun 1963 itu juga dengan pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Kondisi Irian di bawah Belanda sangat memprihatinkan. Tidak ada warisan Belanda yang bisa dipakai sebagai modal untuk membangun daerah itu. Rakyat Irian belum diajari untuk menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai jual, karena semua barang didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan Irian termasuk ke dalam Trikora, kata Presiden Soekarno. Operasi-operasi pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Setelah Trikora diserukan Soekarno pada 18 Desember 1961 di Yogyakarta, selanjutnya diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang memutuskan untuk membentuk 1. Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan Putra Irian sebagai gubernur. 2. Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam tugas merebut Irian Barat. Pada 15 Januari 1962 terjadi peristiwa tragis yakni pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB Alri melawan kapal perusak dan fregat Belanda, gugur Deputi Kasal Komando Yosudarso. Di tengah situasi yang semakin memanas, Trikora diperjelas dengan instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomor 1 kepada Panglima Mandala yang berisi 1. Merencanakan mempersiapkan dengan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengembangkan situasi di wilayah Provinsi Irian Barat. 3. Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi. 4. Supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto menjadi daerah-daerah bebas atau berada di bawah kekuasaan NKRI. Klimaks pembebasan Irian Barat. Setelah terjadi berbagai operasi militer untuk merebut daerah Irian Barat, keluarlah perintah dari Presiden untuk menghentikan serangan pada tanggal 18 Agustus 1962. Perintah Presiden diikuti dengan surat perintah Panglima Mandala yang ditujukan kepada seluruh pasukan yang berada di daerah Irian. Isi perintah Panglima adalah agar semua pasukan menaati perintah penghentian tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB. Surat perintah Presiden tersebut dikeluarkan setelah menandatangani persetujuan antara pemerintahan RI dan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB pada 15 Agustus 1962. Berhasilnya Trikora adalah berkat kerjasama bidang militer akan sia-sia seperti yang telah dialami sebelum keluarnya Trikora. Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian, pada tanggal 1 Mei 1963, tugas Komando Mandala telah selesai dan komando tersebut secara resmi dibubarkan. Berikut ini adalah peta pembebasan Irian Barat atau Papua. Konflik yang kedua yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu.
Pada tahun 1961, Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Latar belakang konfrontasi terhadap Malaysia. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963 berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, memberi pengumuman bahwa Indonesia bermusuhan dengan Malaysia. Selain itu, pencerobohan sukarelawan Indonesia atau pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada tanggal 12 April 1963. Soekarno yang murka terhadap hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato dia yang sangat bersejarah. Perang konfrontasi terhadap Malaysia. Pada tanggal 3 Mei 1964 digelar rapat raksasa di Jakarta. Dalam rapat raksasa tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwikora yang isinya 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan masa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah dengan tanpa hasil. Pada tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei, dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia, yaitu Operasi Dwikora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksdia Udara Omar Doni sebagai Pangkolaga.
Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut di Raja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia. Tercatat kurang lebih 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris atau Australia juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada tanggal 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Lapis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontianak di perbatasan Johor, Malaka, dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpar juga pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar, Johor. Pada tanggal 20 Januari 1965, Soekarno menarik Indonesia dari PBB karena PBB menarik Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australia Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerangan melalui perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia. Australia mengakui penerobosan ini pada tahun 1996. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada tanggal 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah, dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu di Raja dan Kepolisian North Borno Armed Constabulary. Pada tanggal 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sempora. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir konfrontasi terhadap Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali terhadap pemerintahan secara efektif, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Berikut ini adalah peta konfrontasi terhadap Malaysia. Demikian penjelasan saya mengenai konflik pembebasan Irian Barat dan konflik konfrontasi terhadap Malaysia. Terima kasih.